Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfamara. Halaman 53. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wa man sama min kulli sahrin salasata ayyamin wa hiya minal ayyamil baid wa hiya salisu asara wa sawataliyahu illa fil hajjati yasumu sadisu asara au yauman ba'dahu badlu salasi asara wa hikmatu kauniha salasatun anal hasanati bi asri amsaliha wa saumuha ka saumi sahri kulli walidzalika yasulu aslu sunnati bi saumi salasati min ayyami sahri kaja fi tuhfah faqad ada haqqas siyam. Dikatakan bahwasanya barang siapa puasa daripada tiap-tiap sebulan itu 3 hari. Jadi kalau kita puasa 3 hari dalam sebulan, wahia al-ayamul bait, yaitu di hari-hari putih namanya. Jadi puasa di dalam sebulan itu namanya, ada di dalam kitab fikih disebutkan namanya puasa putih namanya. Puasa putih itu hidup 13, 14, 15. Itu puasa putih namanya. Di pertengahan bulan, puasa di terang bulan pas. Kayak itu. Puasa 13, hidup 13, 14, 15. Itu puasa putih namanya. Itu puasa nang per bulan. Ada juga orang itu yang beramaliyah, puasa putih juga namanya. Tapi puasa putih yang beramaliyah ini kada seperti puasa nang putih yang ini. Kenapa? Karena puasa putih di nang orang beramaliyah itu biasanya 41 hari. Dan itu inya kada makan makanan yang bernyawa. Kada makan yang bernyawa. Ini siapa yang makan bernyawa guru aja. Amun ayam hidup siapa aku nang memakan aja. Kayak itu kan maksudnya lah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya sesuatu yang bernyawa itu nang hidup asalnya, yaitu disembelih seperti ayam, telur. Itu kada bolehnya makan. Jadi orang nang puasa putih dalam amaliyah itu biasanya makannya nasi, garam, itu aja makanannya. Nasi uyah. Seperti itu dimakannya itu. Tahu tempe boleh. Besantan boleh juga. Ada bapak asalkan jangan yang asalnya nang bernyawa itu nah. Itu puasa putih biasanya disebut juga puasa putih. Ujar guru ulun jangan makan yang bernyawa ajar sidin. Itu biasa orang mengamalkan 41 hari. Biasanya kalau hendak mengamalkan itu. Padilatnya apa guru? Macam-macam padilatnya. Padilatnya lah kada mesti sama antara satu dengan yang lain. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niat masing-masing biasanya itu. Diberikan Allah Ta'ala keistimewaan. Ya masing-masing kada mesti sama. Seperti itu orang beramaliyah puasanya puasa putih itu. Nah, puasa putih itu diantaranya lah puasa putih itu. Ada yang nang 13, 14, 15 tadi itu dinamakan puasa putih. Ada juga dinamakan puasa aswad namanya, puasa hitam. Hidup 27, 28, 29. Nah, bisa juga itu puasa hitam namanya ketika bulan tenggelam namanya. Nah, itulah orang itu beramaliyah. Jadi macam-macam. Jadi kalau kita yang disuruh ini adalah puasa ini, puasa yang putih tadi 3 hari. 3 hari hidup 13, 14, 15 seperti itu. Lain amaliyah tadi lah, amaliyah tadi wiritan. Masya Allah lah.
Nah itu wiritan kita itu, wiritan itu kada dibimbing guru kan kada apa itu beramaliyah itu yang puasa putih tadi. Kalau Pak hendak misalnya puasa putih yang kada makan kada benyawa tadi itu kada apa itu diamalkan kalau hendak. Gitu. Tapi semakin kita mengamalkan itu biasanya makin banyak saruan orang. Lalu kita kada kau makan di saruan ini, makan daging nyaman-nyaman lah makanannya. Kita puasa putih nasi dimakan. Nah itu dasar banyak godaannya adalah apalagi sampai 41 hari lah. Mengamalkan itu. Nah itu bagus diamalkan mun orang pesantren. Mun orang kada pesantren doang bagus lah, bagus ya diamalkan. Bagus ya mun kawa, nah itulah amun bisa. Amun bisa itu termasuk daripada riyadhah namanya, menahani sesuatu yang kita inginkan. Nah adalah diantaranya itu puasa itu diantaranya. Ada juga puasa itu puasa ada puasa banglah amaliyah jurang supaya pintar bagus itu mencari hidup di bulan-bulan ini. Nah bulan ini hidupnya 15 pas malam Jumat, cari hidup tuh bulan tuh di malam Jumat hidup 15. Nah itu bagus agan panarang hati. Ujar guru kita mengamalkan juga hari itu. Nggih, bagus ujar guru mengamalkan itu. Nah itu bemasak di tengah perapatan. Nah di perapatan jalan itu nah. Di sini kan cari perapatan yang sunyi. Jangan yang ramai ranjah orang kena. Cari perapatan yang sunyi itu nah. Cari perapatan yang sunyi itu bemasak di situ bulah bubur itulah diharu buburnya itu nah. Pas kira-kira kena bulan itu masuk pas pertengahan di dalam masakan kita itu kita ambil kita makan niatakan semoga tarang hati kita, semoga cerah hati kita, semoga kita ini hati kita ini terbuka untuk menuntut ilmu itu. Kalau diberikan ilmu kita paham. Itu digawi itu mencari kayunya tuh jar guru kayunya tuh nang kada gugur di tanah. Jadi mencari bian kayu nang kada gugur di tanah. Cari ambil kayu nang karing nang kada gugur di tanah, ambil kena waktu memasak kada apa lagi gugur karena tanah kada apa. Nah itu ujar guru Bang Bahari lah. Tapi seberatan tu ulun gawi sudah. Kalau Bang ulun kada menggawi sudah ulun gawi seberatan itu. Yang ulun sambat ni ulun kerjakan sudah seberatan. Nah termasuk puasa putih yang 41 hari itu ulun gawi sudah. Nang bemasak itu ulun gawi ya seberatan. Ada pernah ulun kada menggawinya. Yang ulun sambatnya ulun gawi sudah seberatan. Dengan kekawanan banyak tu menggawi. Dengan kekawanan dia menggawi. Nah, puasa putih itu dengan kawan menggawi. Nah, itulah. Dengan kawan menggawi. Jadi nyaman berkawan itu. Bila kawan kada makan daging, kita kada makan daging juga. Yang bermasalah ni kita puasa putih, kawan makan daging terus setiap hari. Pas kita kada puasa putih, kawan makan uyah juga sebenarnya. Itu ada apa itulah. Itu. Sampai kawan itu menyangka dengan ulun ini puasa putih terus. Kawan itu menyangka dikira kawan ini ulun ini puasa putih terus. Kenapa? Makanan ulun ini uyah aja lawan nasi. Padahal dia serbujur kada iwak ulun tuh waktu itu bukan puasa putih. Dikira kawan ulun ini puasa putih. Kawan dihiga nih makan ayam lah, makan ayamnya kada menawari wan ulun. Ikam puasa putih kalau aja. Jangan dalam hati ini. Ulun kada bisa bang meminta dengan kawan walau dihiga itu lah makan apa kada bisa ulun meminta. Cuma kawan ini kada paham disambatnya puasa putih terus kita. Mantang-mantang kita ketujuh beramaliyah puasa putih lah. Masya Allah lucu juga. Tertawa aja ulun unggutakan aja ya lah makan bersama ada ranca itu. Alhamdulillah lah. Ulun menggawi itu dengan kawan. Alhamdulillah kayak di Sungai Danau kawan ulun tuh punya pesantren, punya majelis besar. Itu kawan ulun juga. Ada kawan ulun jadi gambut meninggal dia. Jadi tuan guru juga jadi guru baisi majelis juga tapi umurnya kada panjang. Umurnya kada panjang pas Covid tadi meninggalnya. Nah itu kawan ulun nang ba'amaliyah nang puasa putih itu kawan ulun tuh gawian bawiritan itu kawan ulun. Kawan ulun. Nah, mudahan panjang umur yang lain-lainnya sebenarnya. Ujar Sidin barang siapa puasa 3 hari saja di dalam sebulan itu, maka orang itu ujar Sidin ada puasa putih tadi sama dengan menunaikan puasa sebulanan sudah. Karena apa? Karena 1 hari puasa itu 1 hari kita tuh 1 kebaikan itu dibalas dengan 10. Jadi kalau kita 1 kali puasa sama dengan 10 hari puasa, yalah dihitung 10. Jadi kalau 3 hari
30. Jadi bila 3 hari kita puasa sama dengan kita itu puasa sebulanan, seolah-olah dalam sebulan itu menunaikan hak puasa dalam sebulan Jarsidin. Boleh juga puasanya tuh Jarsidin kadang mesti di dalam 13, 14, 15 itu boleh. Di mana aja dalam sebulan itu kita puasa, misalnya Senin Kamis kita puasa 3 kali. Apalagi dalam seminggu misalnya 2 kali Senin Kamis misalnya kita puasa. Nah lebih bagus lagi bila 3 hari itu boleh aja mengambil dari pertama, pertengahan, hanya terakhir kena boleh aja diambil, boleh aja seperti itu. Terkecuali Jarsidin di musim haji. Kalau haji kan kada boleh hidup 13 karena hari tasrik itu hukumnya haram hukumnya. Nah, jadi kita tuh puasa tuh haram satu di hari raya Idul Fitri. Kada boleh kita puasa. Benajar misalnya aku benajar puasa kena di hari raya Idul Fitri. Kada boleh puasa. Kenapa? Orang ramai bermakan makanan, kita puasa dan itu haram hukumnya. Kada boleh walaupun dinajarkan, kada sah najarnya karena haram hukumnya. Nah, itulah. Jadi hari raya itu kada boleh kita puasa, kada boleh. Habis itu hari raya haji. Hari raya haji itu kada boleh 4 hari. Hari raya haji dan hari raya tasrik. Hidup 10, 11, 12, 13. Nah, kena yang ke-14 itu boleh pian puasa. 14, 15, 16 boleh seperti itu mengganti yang 13 hari tadi. Nah, itu boleh kita seperti itu kalau kita itu puasanya puasa putih tadi Jarsidin. Nah, itu diantaranya lah. Jangan puasa terus kada tahu. Nah, itu. Jadi puasa ini ada namanya puasa yang disunahkan Senin Kamis. Ada orang itu puasa putih yang 3 hari tadi, mencari hari yang terang tadi. Nah, ada juga namanya puasa Daud namanya. Puasa Daud. Nah, puasa Daud itu puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari itu puasa Daud. Nah, itu. Ada juga orang itu puasa setahunan. Kecuali hari raya tadi kada puasa. Itu sebagian ulama memakruhkan puasanya itu. Mau sebagian ulama. Tetapi bagi orang yang teradat kada bapaknya. Bolehlah, boleh puasa setahunan. Yang bagus itu puasa Rajab, Sa'ban, Ramadan. 3 bulan yang paling bagus puasa itu. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Itu puasanya itu 3 bulan. Rajab syahrullah, Sa'ban syahrun Nabi, wa Ramadan itu syahrul ummati. Jadi di bulan Sa'ban ini Nabi itu lebih banyak puasa. Karena disebutkan itu namanya syahrun Nabi namanya. Bulannya Nabi. Karena bulan Sa'ban ini Nabi lebih banyak puasa di ketika bulan Sa'ban. Nah, mudah-mudahan kita kawa puasa lah insyaallah. Amunnya kada kawa bang guru nah malam nisfu Sa'ban barang kena. Nisfu Sa'ban barang kena puasa lah. Kena bemispuan di tempat ulun lah, di bemispuan di tempat ulun insyaallah. Inapian kalau kada di sini jangan sebertaan di sini kosong gina. Pak RT ada. Insyaallah lah kena di wadah ulun bahan mispuan. Insyaallah habis mispuan kita pemakanan ya lah masyaallah. Insyaallah kena lah. Nah, itu diantaranya kita puasa tadi. Jadi kalau puasa setahunan pun kita itu kada boleh puasa di hari raya tadi itu, walaupun setahunan. Nah, itu. Ulun ada bisi keluarga puasa tuh setahunan terus. Kada bisa kada setahunan. Oh, setahun berapa tahun sidin mengamalkan itu puasa itu. Kecuali bulan puasa kau membawa sidin berjalanan. Kenapa? Karena sidin puasa terus, setiap hari puasa. Siangnya puasa, malamnya ba'amalia. Siangnya puasa, malam ba'amalia. Itu kada begawian lagi sidin. Di kamar aja puasa aja gawian sidin. Nah, setahunan berapa tahun? Yang ulun tahun tu lebih daripada 8 tahun yang terkumpul dengan ulun itu. Yang puasa terus itu. Nah, itu diantaranya lah. Dan mempunyai keistimewaan akhirnya lah. Walijalika yasulu ahlus sunnati bisaumi salasati min ayyamin syahri. Kada fi tukhfah Jarsidin, hasil saja pahalanya tadi sama dengan sebulan juga kalau kita itu puasa 3 hari dalam 1 bulan itu, walaupun di hari apa aja kita laksanakan. Kada mesti di hari yang bait tadi, hari yang putih tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wa man qara'a kulla yaumin mi'ati ayatin faqad adda haqqal qiraati Jarsidin. Di antara fadilatnya lagi Jarsidin, barang siapa membaca Al-Quran maksudnya tiap-tiap hari itu mi'ata ayatin, 100 ayat. Kita tuh sehari membaca 100 ayat. Faqad ada haqqal Qur'ani qiraati Jarsidin. Sungguh dia telah menunaikan hak membaca Al-Qur'annya dalam setiap hari. Jadi kalau kita sehari itu membaca Al-Qur'an 100 ayat, maka kita itu walaupun bahasanya tuh kadang membaca Quran sebijian,
maka hukumnya sama, sudah hukumnya seperti itu. Bahasanya tuh hak kita membaca itu, nah artinya hak kita membaca Al-Quran ini dalam satu hari itu paling kada 100 ayat kita membaca, 100 ayat, atau kita tuh jangan sampai kurang itu. Bila kita menunaikan 100 ayat itu Jasidin, sungguh kita tuh sudah menunaikan hak membaca Al-Quran itu terhadap kita. Jadi 100 ayat, baca Yasin. Yasin berapa? 83. Itu amalan Bang. Jadi ingat ya, yang takutnya lain kada ingat lagi. 83 ayat, tambahi 13 ayat yalah. Tambahi 13 ayat, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, wadduha, baca yalah. Habis sampai 100 ayat. Nah, itu hak kita membaca Al-Quran itu Jasidin telah tertunaikan hari itu. Jadi kalau kita misalnya membaca surah Yasin, surah Waqiah, Alif Lam Mim Tanzil, misalnya kita baca, itu lebih sudah menunaikan daripada hak kita membaca Al-Quran. Jadi bila membaca itu Al-Quran, jangan sampai kada membaca. Paling kada Yasin kita baca, paling kada kita Tabarak kita baca, paling kada Waqiah kita baca. Nah, itu yang kita baca. Dimudahkan rezeki kita. Quran Yasin itu kan qalbul Quran namanya, hatinya Quran. Kalau Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Quran. Ujar Nabi, barang siapa membaca Yasin itu tergantung daripada niatnya. Niat kita apa? Kita baca, insya Allah itu kabul hajat kita dengan sebab kita membaca surah Yasin. Makanya di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutakan, orang tuh misalnya nakal, ngalih benar dipadahi, bacakan Yasin. Orang ini misalnya perbuatannya kada baik, bacakan Yasin. Ujar Nabi, ditiupakan ke banyu, diminum makan dengan orangnya, insya Allah orang itu akan menjadi baik. Mandala huda Nabi, barang siapa dia itu sesat, kada dapat petunjuk, insya Allah dengan dibacakan Yasin tadi, orang itu akan mendapatkan petunjuk. Tapi mun anak nakal itu kada usahkin minta lawan tuan guru, bagus saya minta lawan guru dengan orang alim, bagus. Tabaruk namanya dengan tuan guru tadi, dengan orang tadi itu, dengan orang saleh tadi itu. Tabarukan, minta doakan dengan anak kita itu. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya kita yang mendoakan. Yang paling bagus kita yang mendoakan. Tapi kalau ketemu misalnya ada orang yang alim, yang wali, kada apa-apa biar minta doanya. Siapa tahu melalui mulut beliau yang sering berbacaan, yang sering berzikir itu kabul hajat kita. Makanya di antara syarat kita ini menjadikan anak kita itu alim itu, di antaranya rancaki mailangi tuan guru bawa anak. Anak tuh nah dibawa dengan tuan guru itu, supayanya mengerti, nah berkat dengan orang itu, insya Allah menjadi orang yang alim nanti, insya Allah. Di antaranya itu fadilat, di antaranya orang itu hendak anaknya jadi orang alim. Yang kedua, sering bersedekah terhadap orang yang menuntut ilmu ataupun kepada orang yang memberikan ilmu kepada orang alim. Itu dengan niat mudahan anaknya menjadi orang alim. Di antaranya itu fadilatnya disebutkan di dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Kita sering mengunjungi orang alim, mengimpakkan harta untuk orang alim, habis itu bersedekah untuk orang yang menuntut ilmu tadi. Itu di antaranya. Dan adalah mendengar tuan guru yang hanyar meninggal, yang alim banyak mengarang kitabnya di Banjar, belum lagi 100 hari. Itu apa amalannya? Bersedekah, ketujuh. Bersedekah dengan orang alim, menjadikan di rumahnya tuh persinggahan orang alim. Persinggahan orang alim siapa aja pasti ke rumah Sidin, dibawa Sidin. Nah, itu di antaranya. Jadi kalau kada anaknya yang alim, cucunya kena yang alim, insya Allah. Itu berkatnya tadi, itulah berkatnya. Di antaranya itu amaliyahnya. Ada ulun melihat orang itu ketujuh mau ungkusi orang menuntut ilmu lah, ketujuh mau ungkusi. Itu menantunya alim-alim. Nah, itu karena Sidin ketujuh mau ungkusi orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu diungkusi Sidin. Walaupun yang diungkusi Sidin itu kada menikahi anak Sidin, tapi anak Sidin itu menantunya orang-orang yang alim. Masya Allah. Di antaranya wa qiraatul munjiyati sab'ati aula wa hiya alif lam mim tanjin wa yasin wa fusilat wad dukhan wal waqi'ah wal khasar wal muluk Jasidin wa ayyaqra ija asbaha wa ija amsa awailil hadidi wa khawatimil khasar wal ikhlas wal mu'abidatin salasan.
Ujar Sidin yang paling kita itu misalnya membaca itu Jar Sidin yaitu dinamakan apa namanya ayat munjiat Jar Sidin yang 7 macam itu. Bahari ulun ini berijazah dengan guru ulun. Nah, berijazah ayat munjiat ini yaitu surah yang munjiat ini berijazah bahari dengan guru ulun untuk mengamalkan inilah. Yang pertama Jar Sidin yang kita amalkan yaitu Alif Lam Mim Tanzil. Yaitu ayat munjiat namanya. Ya, di antara fadilatnya adalah untuk menguatkan iman Alif Lam Mim Tanzil dibaca, yaitu nangkit subuh Jumat biasanya lah, yang subuh Jumat itu satu. Yang kedua Jar Sidin Yasin. Yang ketiga adalah ayat Fusilat. Nah, itulah keempat adalah Ad-Dukhan. Nah, yang kelima adalah Al-Waqi'ah. Yang keenam suratul Hasar, dan ketujuh adalah surah Al-Muluk. Itu amaliyah kita. Jadi yang dibaca di antaranya itu kalau amaliyah kita adalah ayat-ayat munziat. Munziat itu kalau bahasa kita tuh yang bisa menyelamatkan kita. Bahasa kita bukan berarti ayat Al-Qur'an semua itu kada bisa menyelamatkan kita, kada. Semua ayat Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tetapi setiap ayat itu ada fadilat keutamaannya. Nah, itu diantaranya Sidin 7 ayat ini yang diantaranya yang disuruh kita itu membaca. Wa ayyaqra'a ija asbaha wa ija amsa awailal hadis Sidin. Dan hendaklah Jar Sidin kita itu bahwasanya membaca apabila subuh atau suri Jar Sidin awal daripada surah Al-Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim. Nah, itu kalau salah. Nah, ayatnya itu diantaranya wa khawatimul hasar, dan Jar Sidin akhir daripada suratul Hasar. Ini nyaman jangan membaca ini. Bila orang tuh bawiritan wiridul latif itu terbaca tuh semuanya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, itu surah Al-Hasr di terakhirnya ilal akhir. Nah, adalah suri pagi dan suri Sidin dibaca. Wal Ikhlas dan suratul Ikhlas, wal Mu'awwidzatain dan 2 surah yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Salasan 3 kali membacanya bila pagi dan sore. Itu kalau kita mengamalkan wiridul latif tadi, itu pasti terbaca. Wiridul latif namanya, itu sudah disusun oleh ulama, baca itu pasti terbaca semuanya ini sudah. Nah, di antaranya amalan pagi dan sore tadi. Kalau kita hendaklah pembacaan. Jadi kita membaca Waqiah itu boleh aja habis asar kah? Kalau kada ada waktunya, kalau ada waktunya antara maghrib dan isya itu dibaca. Itu yang bagus itu sebenarnya habis subuh. Membacanya tuh Yasin dengan Waqiah, baca subuh. Kalau maghrib dengan antara maghrib isya nih Yasin dengan Tabarak dibaca. Nah, sisanya tuh Alif Tanzil kah lagi, Al-Hadid kah lagi. Apabila aja kita hendak membaca. Nah, itu. Kalau malam Jumat kan kita suratul Kahfi yang disuruh membacanya tadi. Ulun goreng membaca suratul Ikhlas aja nanti mudah sedikit ya, yalah. Nah, bila 3 kali membaca suratul Ikhlas sama dengan membaca Al-Quran lah. Kita itu kan karena suratul Ikhlas itu kan kalau membaca 1 kali sama dengan 1/3 Quran, yalah. 1/3 Quran membacanya tuh. Jadi baca 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Nah, sebentar aja kita duduk di tiang masjid khatam Al-Quran, khatam kawan beliuran di bacalah kita itu. Kalau membaca suratul Qul ya ayyuhal kafirun itu sama dengan membaca 1/4 Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Di dalam kitab Hidayatus Salikin Marakil Ubudiyah disebutkan membaca suratul kafirun itu sama dengan 1/4 Quran. Makanya kalau kita itu sembahyang tuh kada bisa ayat yang lain. Baca kuliah dengan kul wallah. Jadi nilainya berapa tuh? Ya. 1/4 dengan 1/3. Iyalah. Malam nisfu Sa'ban itu kan ada sebahagian kaul mengatakan kita itu sembahyang 50 rakaat. 50 kali salam. 1 kali salamnya itu membacanya itu sama dengan 20 kali. Iyalah 20 kali setelah 20 kali. Pokoknya 1 rakaatnya itu 10 kali. 10 kali qul huwallahu ahad. Hah? 200 apa? Iya, pas 1000 jadi berapa tuh? 200.
50. Pokoknya dalam sembahyangnya itu jumlah membaca surah Al-Ikhlas 1000 rakaat. 1000 kali kita membaca qul huwallahu ahadnya itu. 1000 kali membacanya. Itu 50 juga artinya. 10 kalau 40. 50 bagi berapa? 1000 bagi 50 berapa? 200 lah. Berarti 50. Yalah. Satu rakaat 100. 50 gin gue beli uran apalagi 100 ya. Tapi ulun pernah mengamalkannya itulah. Ulun bawa di masjid situ, di masjid sebelah. Dulu tuh itu ada pada sakit parut setengah tuh. Ada bepada anak garing lah. Istirahat dulu sakit parut ulun jar. Hanya udah sebuah berapa rakaat tapi alhamdulillah tuntung bang berapa jam kayak itu. Ini berapa jam? 2 jaman lebih bang. Nonton. Soalnya kalau kita kada berwiridan, kada sembahyang, membaca itu surah Al-Ikhlas itu kurang lebih sejam. Kalau kita kada dengan sembahyang, itu kurang lebih sejam. Kalau 1000 itu 1000. Kalau kita 1000 membacanya 1000 kali. Yang bagus membaca qul huwallahu itu 1001 kali. 1001 kali. Tapi jangan di tengah orang banyak. Di tempat sunyi kalau bisa membacanya. Nah itu. Membacanya di tempat yang sunyi membacanya. Mun tengah malam bang bagus, coba siang dulu, jangan mencari tengah malam. Hendak tengah malam aja langsung. Pian 1000 itu belum tentu pian selesai. Siang di tengah siang tuh lah belum tentu pian selesai. Pian telah membaca 1000 tuh lah 1001. Itu pian 1000 siang tuh belum tentu, asal di tengah sunyi belum tentu selesai. Kenapa guru? Cobai aja. Cobai aja dulu. Ulun madahkan mencobai, apalagi pian tengah malam. Maksud ulun tuh cobai dulu. Yang 1000 tuh di tempat sunyi, pian baca 1001 tuh cobai dulu. Jangan hendak langsung tengah malam, nggak usah gen. Yang 1000 itu nah cobai 1001. Cobai tuntung kada? Lah. Maksud ulun tuntung tuh karena apa? Karena banyak cobaannya waktu membaca itu. Waktu kita membaca 1000 itu banyak cobaannya, walaupun di tengah sunyi. Nah itulah. Kalau kau percaya coba aja. Itu diantaranya. Sidin. Wa man tasaddaqa bi jum'atin fi jum'atin bidarahim bidirhamin au bima yusawwihu faqad ada haqqas sadaqati. Barang siapa kata beliau itu orang tuh bersedekah di hari Jumat dengan 1 dirham. 1 dirham aja yang bersedekah. Banyak bang 1 dirham tuh lah. 1 dirham itu kalau dinar kan emas, kalau dirham itu berarti banyak nilainya juga. Kalau sama timbangannya berarti kurang lebih 4 gram, 4 graman lebih dalam 1 dirham itu 4 gram perak. Itu kalikan perak itu berapa? Kada usah gin sedirham. Pokoknya ada duit lah bersedekah di hari Jumat itu, apalagi senilai 1 dirham. Kita bersedekah jasidin fakat ada haqqas sadaqati, maka dia sungguh menunaikan hak dia tuh bersedekah jasidin. Yang bagus itu setiap hari bang bersedekah. Ini bersedekah itu setiap hari. Kalau ada kita itu orang nang kita hendak bersedekah, bagus setiap hari, apalagi subuh. Apalagi subuh. Subuh tuh yang bagus itu, yang bersedekah yang paling bagus memberi makani orang. Memakani orang, bawai kawan kawarong itu subuh, habis subuh itu bawai kawan biar seikung ya, bawai kawan makan kawarong. Nah itu paling bagus kan, ada hadis itulah yang membuat itu. Jadi besok mulailah daftar ke seikung pas banyak orang naumpat lah. Jasidin sungguh orang itu menunaikan hak dia bersedekah. Kalau dia bersedekah di hari Jumat itu, pada di hari Jumat itu dengan bersedekah 1 dirham jasidin. Ya, masya Allah tabarakallah. Itu diantaranya fadilatnya kita itu kalau bersedekah tadilah. Wa makalatu sabi'atu faqala Umar radhiyallahu anhu al-bukhuru al-mustasi'atu al-mutasi'atul jami'atu arba'atun min anwa'i al-hawa'u bahru dzunubi ay mailun nafsi ila sahwatiha min ghairi talbis syar'i. Jami'un lil junubi jasidin. 4 macam jasidin daripada macam-macam, yaitu termasuk daripada lautannya dosa, bahrul zunubi. Yang pertama jasidin al hawa.
yaitu keinginan diri kepada syahwat jarsidin, min ghairi talbis syar'i, dengan tiada menuntut daripada hukum syariat. Itu jami'un lizunubi, orang menuruti hawa nafsunya tetapi inya kada hendak dituntut secara hukum syariat jarsidin, itu termasuk baharuz zunub, yaitu jarsidin lautannya dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kada melakukan yang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Wa nafsu bahru syahwati, dan bermula nafsu itu jarsidin bahru syahwat, yaitu lautannya keinginan. Ai nafsul amarati wa hiya allati tamilu ila tabi'ati badaniyah wa ta'muru bil ladzati jami'atun li harakatin nafsi wa hiya ma'wa sururi wa man bi'ul akhlaqil zamiyati jamimati. Dan yang kedua jarsidin yaitu adalah nafsu, yaitu nafsu amarah, yaitu cenderungnya diri kita ini kepada tabiat yang diikuti oleh badan kita jarsidin, yaitu memerintahkan itu syahwat tadi atau nafsu tadi itu dengan kelezatan, itu mengumpulkan jarsidin, menggabungkan bagi bergeraknya diri kita ini kepada sesuatu yang menimbulkan kejahatan. Wahia ma'wa sururi, yaitu tempatnya kejahatan. Wa manabiul akhlaqil jamimati, dan menimbulkan daripada akhlak yang kada bagus, yang terpuji, yang tercela jarsidin dengan sebab mengikuti nafsunya tadi. Wal mautu bahrul a'mari jarsidin, dan bermula kematian itu adalah lautan daripada umur kita, artinya melimpati daripada umur kita. Ai al mautu jami'ul lil a'mari wa fin nuskhatin bahrul a'mari lil bilami bahia kaqaulihim al mautu sundukul amali. Dan bermula kematian itu menurut para ulama adalah sundukul amali, pintunya atau petiknya amal kita. Jadi kalau kita sudah mati, terkunci amal kita sudah. Yang baik di situ, yang buruk di situ, tinggal dihisap aja lagi. Itu kalau kita sudah meninggal. Makanya disebutkan jarsidin mautu ba'da mautu bahrul a'mar jarsidin, yaitu kematian itu adalah petiknya daripada amalia. Artinya kada bisa lagi dibuka, ditambahi, kada bisa lagi kalau sudah meninggal. Wal kabru bahrun nadamati, dan bermula jarsidin kematian kubur itu adalah lautan atau tempatnya al buruz al barzakhu, yaitu barzah itu jarsidin al fasilu, yaitu yang memisahkan baida dunya wal akhirah. Jami'ul anwa'il gumumi, dan jarsidin alam barzah itu adalah macam-macamnya kesedihan, macam-macamnya duka cita yang kita dapatkan di alam kubur tadi. Allati yatamana saibuhu annaha la taqau. Siapa saja orang nang di dunia ini kada hendak di kubur itu, kada hendak nang mencita-cita mereka itu jadi saibuhu annaha la taqau, mudahan jangan terjadi kematian ini masuk dalam kubur. Tapi siapa yang kawa? Sebenarnya kita ini pasti mati. Dan bila mati itu pasti kita itu sedih nanti. Bila amal kita itu kada bagus. Amun amal kita bagus, nyaman aja. Bagus saja di dalam kubur itu. Karena diceritakan di dalam kitab itu bahwasanya amun orang ini, dikalau orang ini amalnya bagus, maka orang itu dikawani nanti di dalam kubur itu dengan orang yang bungas benar. Orangnya itu bungas benar, mengawani sampai hari kiamat. Dan kubur kita itu diluasakan, tempatnya itu 70 hasta. 70 hasta itu dibagi dua berarti 35 meter, seolah-olah ruangan kita ini luas di dalam kubur itu, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau amal kita kada bagus, kubur kita disempitkan, dan orang itu diberikan kawan sampai hari kiamat, yang mana inya melihat orang itu, ketika itu dia takutan harus melihatnya sampai hari kiamat nanti. Wallahu alam. Seperti itu disebutkan di dalam hadis. Jadi kalau mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang husnul khatimah, istiqamah dalam beramaliyah, insyaallah diberikan Allah Ta'ala keistimewaan mati pun dalam keadaan hal istiqamah kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Mun menuntut ilmu seperti ini nah,
meninggal, niat ada, nuntut ilmu masih, maka diberikan Allah Ta'ala mati syahid. Bila orang mati syahid kada ditanya dalam kubur, asal niat kita bujur kayak ini menuntut ilmu nih. Mati walaupun misalnya di dalam guring kita meninggal, kada dalam keadaan duduk menuntut ilmu ini meninggal, maka dihukumkan kita itu seperti mati syahid. Nanti itu mati syahid kada ditanya dalam kubur, fitnah kubur dihindarkan, dan mati kada buruk. Orang mati syahid itu matinya kada buruk, insya Allah. Nah, itu lain mati sakit lah, buruknya adalah mati syahid itu nang bujur-bujur sahid bujur-bujur, dalam artian niatnya bujur-bujur ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu. Seperti itu juga melaksanakan perintah Allah Ta'ala, diniatkan lagi yang baik-baik diniatkan, insya Allah dia mati dalam keadaan niat yang baik itu, insya Allah husnul khatimah dulu yang jelas, husnul khatimah kalau niatnya baik, insya Allah. Mudah-mudahan termasuk kita lah, insya Allah termasuk. Kita kada tahu umur kita ini, dan kayak apa kita meninggal kada tahu kita ini. Yang penting hati kita ini senantiasa ingat lawan Allah Ta'ala, berharap dengan Allah Ta'ala, mati husnul khatimah. Setiap waktu kita mengharapkan, detik-detik kita ini kada tahu kita ini kapan dicabutnya, entah waktu beribadah ke kita ini kada beribadah kada tahu. Yang penting hati kita ini ingat terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan semua yang kita lakukan ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala dalam hati kita, baik waktu berkawan, berjalan, waktu sembahyang, beribadah, apalagi ingatkan bahwasanya semuanya ini adalah min fadli Rabbi, daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita ini nyaman terus. Nah, dalam ketaatan namanya hati kita ini tenang terus. Nah, itu dengan ketaatan tadi, dengan hati kita ini senantiasa hadir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini yang bertanya silahkan. Yang mau bertanya. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan puasa tujuh hari yang berbeda, ada ulun membaca bahwa puasa putih itu di latar belakangi Nabi Adam ketika pindah ke bumi merasa berdosa, lalu puasa 3 hari, itu puasa putih tadi. Lalu persiapan kedua Nabi Adam juga, bahwa beliau sampai di bumi karena kena cahaya matahari, badan beliau kulitnya itu menjadi hitam. Oleh sebab itu puasalah beliau 3 hari, kemudian kulit beliau kembali putih seperti semula. Lalu bagaimana tanggapan guru terhadap yang 2 hal ini? Kemudian mungkin ada latar belakang yang lain terhadap tadi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, sehubungan dengan puasa anak. Misal si A puasanya ada yang tertinggal, mungkin karena begawi atau sakit, lalu setelah hari raya haji, setelah hari raya Idul Fitri, menggantilah dia puasa yang tinggal bulan Ramadan tadi. Apakah dia bisa dapat pahala sekaligus dapat pahala puasa? Iya. Apakah bisa kayak itu? Iya. Pencerahan terhadap 2 hal tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang pertama yaitu masalah puasa tadi, apakah itu dari syariatnya Nabi Adam atau misalnya amaliyah Nabi Adam karena badannya menjadi hitam ketika diturunkan ke dunia lalu dia puasa putih lalu bisa menjadi putih lagi, itu riwayat-riwayat itu ulun kada tahu lah. Yang jelas dulu itulah, yang jelas puasa putih ini disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat daripada Nabi. Adapun menurut misalnya syariat Nabi Adam atau seperti puasa Daud menurut syariat Nabi Daud, itu Nabi kita adalah penyempurna daripada syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Adapun riwayat-riwayat itu wallahu alam, pian misalnya ada membaca ya kada apa-apa, kada jadi masalah. Yang menjadi yang menjadi kita yang dianukannya adalah puasanya. Masalah latar belakangnya timbul daripada puasa itu wallahu alam cerita-ceritanya lah. Yang kedua, pertanyaannya, seandainya seseorang puasa 6 lalu dia ada qadaan, seperti misalnya perempuan yang haid,
misalnya, atau seseorang yang ujur di bulan puasa karena meninggalkan puasa yang wajib, lalu bagaimana kalau dia puasa 6? Puasa 6, apakah dapat puasa 6 kalau dia pengqadha puasa? Yaitu apakah dapat pahala puasa sunat, puasa Syawal itu? Jawabannya adalah dapat. Apabila satu, menurut ulama, kalau kita itu puasa mengqadha pas di bulan Syawal, kan puasa 6 itu boleh dari 1 Syawal sampai 30 Syawal, walaupun waktunya dipisah-pisah, kadang mesti harus berurutan 6 hari, kadang mesti, dan harus meniatakan puasanya tuh kalau mengqadha cukup mengqadha saja niatnya, lalu tapi tetap di bulan Syawal, maka dia dapat pahala Syawalnya. Karena menurut ulama sebagian, apabila meniatakan sengaja aku puasa mengqadha Ramadan dan puasa Syawal, maka kada sah puasanya. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi niatkan aja yang fardu, mengqadha saja niatnya, mengqadha tetapi tepat di bulan Syawal. Yang kedua, seandainya dia mengqadha dan di bulan Syawal dan di hari Senin atau hari Kamis, maka dia dapat 3. Puasanya mengqadhanya dapat, puasa Syawalnya dapat, puasa pahala Senin Kamisnya dapat. Jangan diniatakan sengaja aku mengqadha puasa Syawal dan puasa Senin. Nah, saya nyala itu 3 macam itu dalam qadha. Yang ketiga, bahwasanya kalau niat mengqadha itu kada boleh di siang hari niatnya. Beda dengan sunat. Kalau sunat boleh siang hari asalkan jangan makan. Nah, jadi kalau kita mengqadha itu hukumnya wajib, maka meletakkan niatnya wajib di malam hari. Sama dengan nazar. Nazar, kita benajar puasa itu wajib meletakkan niatnya di malam hari, jangan di siang hari. Malam hari itu kapan? Ya habis maghrib boleh, habis isya boleh, habis buka puasa boleh kalau kita malam Ramadan, asalkan di malam hari meletakkan niatnya. Kalau puasa itu menjadi fardu, walaupun puasanya sunat. Kenapa? Apabila dinajarkan menjadi wajib hukumnya. Nah, tadilah apalagi qadhaan. Paham kira-kira? Sudah jelas semuanya? Ya. Ada lagi? Ada habis? Ada? Ada kah? Kada. Mudah-mudahan manfaat lah insyaallah. Mudah-mudahan. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah.